Assalamualaikum, selamat datang di channel. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Nay. Buat kalian yang baru di sini, salam kenal, aku Nay dan semoga kalian suka konten-konten yang aku upload ya. Oke, jadi hari ini Nay akan menceritakan kasus yang agak gimana gitu. Sebelum kita mulai ke kasusnya, nah itu pengen tanya deh, kalian tuh punya strict parents gak sih? Jadi maksudnya tuh orang tua yang strict banget gitu, kayak nggak boleh keluar malam, nggak boleh pacaran, nggak boleh main sama teman, pokoknya banyak nggak bolehnya deh. Nah, kalau Nay sendiri sih orang tuanya emang agak strict ya, tapi nggak gitu banget sebenarnya. Kenapa sih Nay tanya ini? Jadi kasus yang mau Nay bawakan hari ini tuh ada hubungannya dengan strict parents. Gimana kasusnya? Mari kita mulai. Oke, kasus yang akan saya bawakan hari ini tentang Jennifer Pan. Kalau kalian cari di Google itu pasti banyak banget artikel dan berita yang memuat tentang kasusnya si Jennifer Pan. Nah, tapi karena kalian pasti mager kan baca, jadi biar Nay ceritain aja ya. Kita akan masuk ke latar belakang Jennifer Pan dan keluarga. Jadi Jennifer Pan ini adalah anak gadis sulung dari pasangan Han Pan dan Beach Ha Pan. BTW kalau aku salah pronunciation-nya mohon maaf ya. Dia kelahiran 17 Juni 1986. Nah, dari kedua orang tuanya dia juga punya adik bernama Felix Pan. Orang tuanya ini adalah keturunan asli Vietnam yang merantau ke Kanada demi kehidupan yang lebih baik. Selama mereka bekerja di Kanada, mereka bekerja di Magna International, itu kayak produsen spare part mobil gitu di Ontario, Kanada. Nah, mereka ini bekerja sangat keras untuk keluarganya dan mereka berhemat sampai akhirnya di 2004 mereka mampu membeli rumah dan juga 2 mobil mewah. Karena mereka udah kerja keras, mereka tuh pengen dong anak-anaknya kayak punya kehidupan yang baik. Makanya mereka ini agak strict dan keras ke anak-anaknya soal pendidikan. Biasanya orang tua yang strict banget kayak gini tuh disebut dengan tiger parents. Tiger parents tuh apa sih, Nay? Jadi ini tuh gampangnya adalah orang tua yang benar-benar mendambakan kesuksesan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mereka tuh pengen semuanya sempurna untuk anak-anaknya. Jadi dia pengen pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Makanya dia tuh sampai mengekang anaknya begitu banget. Paham maksudnya ya? Nah, by the way, untuk mempersingkat, jadi aku sebut Jennifer ini Jen ya. Sejak kecil, Jen ini tuh udah diikutin banyak kelas sama orang tuanya. Berenang, bela diri, piano, seruling, mata pelajaran, pokoknya banyak banget. Skating juga, figure skating. Nah, jadi emang padat banget jadwalnya si Jen ini sejak kecil. Nah, bahkan si Jen ini tuh udah hampir mau jadi kayak atlet nasional figure skating gitu loh, karena dia saking jagonya. Tapi karena dia ada cedera, akhirnya dia gagal. Nah, nggak cuma itu, di sisi pendidikan juga Jen ini orang yang sangat cerdas, pintar, cemerlang, pokoknya kayak strict lah, dia kayak semua nilainya sempurna. Bahkan dia diterima di Universitas Ryonseo, Toronto lewat jalur beasiswa. Kan pinter banget ya. Selama masa sekolah, Jen itu nggak boleh bergaul sama teman-temannya. Maksudnya nggak boleh bergaul tuh kayak nggak boleh nongkrong-nongkrong sama temennya. Papanya itu bener-bener strict. Sepulang sekolah langsung dijemput, langsung dibawa ke tempat les. Pokoknya kayak hidup lo tuh les doang gitu biar pinter. Karena orang tuanya tuh menganggap kalau kita kebanyakan main-main tuh dapat menghambat pelajaran si Jennya sendiri. Bahkan teman-temannya pun mengakui kalau ayahnya Jen ini emang bener-bener strict orangnya, dimana ayahnya akan selalu menjemput Jen pulang sekolah tepat waktu dan dalam bergaul sama teman-temannya, apalagi pacaran. By the way, adiknya Jen tuh gimana? Adiknya Jen ini juga kuliah di salah satu universitas ternama dan mengambil jurusan mechanical engineering. Ini jurusan yang emang diinginkan ayahnya. Nah, masuklah ke kejadian naas yang menimpa keluarga Jen. Pada tanggal 8 November 2010, rumah keluarga Jen yang berada di Markham, Ontario, itu dimasuki oleh kawanan penjahat. Nah, ketika kejadian ini, si Jen itu menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Jadi di telepon tuh dia bilang kalau ada orang yang masuk ke rumah dia, nembak gitu. Terus ditanya, itu bunyi tembakan? Nggak tahu, aku nggak tahu tembakan kayak gimana bunyinya. Aku cuma dengar pop. Dan dia bilang dia diikat di tangga di atas. Nah, di kejadian ini mamanya kan meninggal. Papanya itu koma karena menderita luka yang serius dan Jen ini alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada luka beset apapun. Akhirnya Jen diinterogasi lah sama polisi. Nah, selama interogasi malah menimbulkan kecurigaan polisi pada Jen. Kenapa tuh? Pertama, kok bisa-bisanya ada pencurian yang meninggalkan satu saksi mata? Kalau kata ahli, biasanya kalau ada penjahat atau pencuri yang masuk rumah, mereka tuh sebisa mungkin tidak meninggalkan saksi mata. Nah, ini malah si Jen dibiarin tanpa luka apapun. Jadi kayak mencurigakan gitu. Yang kedua, kalau ini perampokan, kunci mobil mewah orang tuanya itu masih ada di ruang tamu di atas meja.
kenapa perampoknya nggak ngambil? Mobilnya ada di garasi, kunci ambil, tinggal dicuri, dapat duit banyak. Jadi kayak, why? Dan yang terakhir, di 911 call tadi ada suara teriakan ayahnya. Jadi ayahnya malah lari keluar gitu. Dan menurut polisi itu mencurigakan karena kan dia tahu ada pencurian. Biasanya orang tua tuh pasti akan langsung, anak gue harus selamatin anak gue dulu. Tapi dia langsung lari keluar dan teriak. Terus akhirnya polisi pun mulai mencurigai si Jen. Kenapa Jen bisa dicurigain ya? Oke, jadi untuk membahas ini kita harus mundur dulu ke belakang. Karena ternyata jadi yang tadi semua aku sebutin di latar belakang depan, nggak semuanya salah sih. Tapi most of it are lies. Jadi si Jen ini ternyata berbohong. Jadi aku akan langsung bahas apa aja kebohongan Jen. Yang pertama, Jen itu emang cerdas anaknya. Tapi ketika dia menginjak masa SMP, nilai-nilai dia tuh mulai drop. Jadi dia yang biasanya selalu dapat nilai A, itu ada mungkin dapat nilai B. B kan sebenarnya nggak jelek ya guys. Tapi orang tuanya itu pengennya tuh anaknya straight A's. Jadi maksudnya semuanya A. Kamu tidak boleh mendapatkan nilai lain, kamu harus sempurna gitu. Nah karena dia nggak mau mengecewakan orang tuanya, Jen ini mulailah berbohong dengan memalsukan transkrip nilainya. Nah tadi juga yang aku bilang, karena keluarga Jen ini bener-bener strict, main aja nggak boleh sama teman apalagi pacaran. Tapi ternyata Jen ini punya pacar bernama Daniel Wong. Daniel Wong ini tuh kakak kelas dia sewaktu di sekolah, dan mereka berpacaran tapi backstreet. By the way, latar belakang Daniel Wong ini, dia adalah keturunan Cina Filipina yang setelah lulus dia bekerja di Boston Pizza, yang pernah menjadi mahasiswa di Mary Ward dan dipindahkan ke Cardinal Carter Academy di North York, Toronto. Nah karena nilainya rendah, kemudian dia pindah ke Universitas York. Nah dia juga sampingannya nih, dia mengedarkan ganja. Nah tadi kan di awal aku bilang ya kalau Jen ini kuliah di Universitas Ryerson dan mendapatkan beasiswa. Dan ini bukannya bohong, emang benar, tapi dia tuh nggak jadi dapat di sana. Jadi waktu SMA itu sebelum lulus dia tuh kayak daftar semacam SNMPTN gitu loh di sini. Jadi kayak undangan, dapatlah beasiswa ke Univ Ryerson. Tapi karena dia nggak lulus salah satu mata pelajaran, akhirnya dia nggak lulus SMA. Batal dong berarti undangannya karena kan nggak lulus SMA. Nah tapi dia tuh nggak bilang ke orang tuanya karena dia lagi-lagi nggak mau bikin orang tuanya kecewa. Akhirnya apa? Dia berbohong. Jadi dia bilang dia graduate dan dia dapat beasiswa di Univ Ryerson. Terus gimana? Kok kamu bisa berbohong macam itu? Jadi selama masa perkuliahan nih setelah SMA, dia itu setiap hari berangkat kampus. Jadi biar kelihatan meyakinkan. Padahal dia tuh di kafe atau di perpustakaan gitu nongkrong. Biar tambah meyakinkan, dia tuh juga kayak beli buku-buku bekas soal jurusan yang diambil. By the way, dia ngambil jurusan sains di 2 tahun pertama dan farmasi di 2 tahun berikutnya. Jadi dia tuh beli buku-buku bekas tentang farmasi, terus dia pelajarin dan dia bikin catatan. Jadi biar kayak dia tunjukin gitu ke orang tuanya biar meyakinkan. By the way, dia tuh ngaku ke orang tuanya kalau dia dapat beasiswa. Jadi kuliah itu gratis. Ya gimana nggak bangga orang tua? Terus nih kalian pasti nanya kan, lah dia kan bohong gimana anjir wisudanya? Padahal kan wisuda itu adalah masa-masa dimana ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini tuh kumpul dan cantik demi anaknya kan. Ini dia pintarnya si Jen. Jadi ketika dia wisuda, dia tuh bilang ke orang tuanya kalau undangan wisuda itu hanya untuk 1 orang. Nah karena dia nggak mau salah satu orang tuanya tuh kecewa karena nggak bisa datang wisuda dia, akhirnya dia kasih undangannya ke temennya. Baik banget kan dia. Ya udah emaknya percaya aja karena setelah itu juga si Jen ini ngirimin foto wisuda gitu loh. Dia pakai baju wisuda, bawa ijazah, padahal itu palsu semuanya. Nah by the way, selama masa kuliahnya ini Jen itu sempat tinggal di rumah pacarnya. Padahal dia ngaku ke orang tuanya kalau dia tinggal di tempat temennya. Jadi kan kalau kita kuliah mungkin kayak karena kejauhan, Jen ini mungkin merayu orang tuanya bilang, "Pah, Mah, aku tinggal di tempat temenku aja ya biar deket kalau ke kampus." Padahal dia tinggal sama pacarnya. Dan dia bohong sama orang tua si Daniel Wong dengan bilang kalau dia udah diizinin sama orang tuanya. Padahal udah gak tau deh, banyak banget lah kebohongan si Jennya ini. Kalian tuh pasti bingung gak sih? Kok bisa-bisanya orang tuanya gak curiga padahal 4 tahun kuliah, 4 tahun gak curiga nih. Kok bisa? Padahal kalau kalian cuma bohong yang sekedar, "Ma, aku pergi sama teman," padahal kalian pergi sama pacar, itu kan kayak, ya we all did lah ya, walaupun gue enggak sih, nggak pernah. Akhirnya si Jen ini ketahuan sama mamanya karena sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga pada akhirnya. Jadilah kecurigaan orang tua Jen tuh mulai muncul setelah Jen lulus kuliah. Jen ini mengaku ke orang tuanya kalau dia itu menjadi volunteer di salah satu rumah sakit, tapi
Tapi orang tua itu bingung, ini anak kok volunteer tapi kagak ada seragam, nggak ada ID card, bohong kali ini bocah. Ternyata Jen itu nggak volunteer guys, jadi dia tuh bekerja paruh waktu di restoran gitu, dan juga dia mengajar les piano. Kerjanya tuh kayak udah dari pas yang dia ngaku-ngaku kuliah itu, jadi emang udah agak lama dia kerja part time gitu. Nah karena mamanya Jen ini curiga, jadi dia tuh bilang ke Jen, "Nak, besok mama anter ya ke tempat kerjamu, ke tempat volunteermu," gitu. Nah Jen ini panik dong. Jen ini deg-degan diantar, ya udah dia kayak bagaimana nolaknya, akhirnya dia nurut aja kan. Ya udah mamanya nganterin. Pas sampai ke rumah sakit yang dia ngaku tempat dia volunteer itu, dia tuh kayak langsung turun dari mobil, bersembunyilah dia. Nah dia tuh sembunyi di ruang tunggu UGD. Mamanya kan parkir mobil dulu terus nyari anaknya, kemana anak gua? Terus gak ketemu lah Jen di mana-mana. Akhirnya mamanya pun mulai sadar, wah nih anak bohong kayaknya, masa kayak langsung hilang gitu aja. Akhirnya pas sampai di rumah, Jen ini pun dicecar sama orang tuanya, "Kamu tuh bohong ya, kamu nggak volunteer kan, mana buktinya, kenapa tadi kamu langsung lari, kok pasti berbohong sama mama?" Kurang lebih gitulah ya. Nggak tahu sih gitu apa nggak, tapi mungkin kayak gitu ya berantemnya. Akhirnya Jen ini pun mengaku karena dia sudah disudutkan dan dicecar sama orang tuanya. Akhirnya dia mengaku kalau ya mah pah, Jen bohong. Dan dia nggak ngaku semuanya, dia ngaku kalau emang dia nggak kuliah, dia dulu bohong, dia tinggal sama Daniel Wong, dia punya pacar. Pokoknya dia ngaku semuanya, kecuali dia nggak ngaku kalau dia nggak lulus SMA. Jadi emang nggak semuanya banget gitu dibuka sama dia. Orang tuanya pun murka dong. Papanya tuh bahkan sampai mau ngusir dia dari rumah, tapi mamanya tuh kayak, "Jangan Pak, jangan, Jen pasti akan berubah, jangan usir anak kita Pak," gitu. Jadi mamanya tuh mohon-mohon supaya Jenny tetap di rumah aja gitu, tapi dihukum. Akhirnya Jenny dihukum, dikurung bener-bener lebih ketat dari sebelumnya. Dia nggak boleh keluar sama sekali kecuali untuk ngajar les piano. Bahkan dia dikasih GPS gitu loh mobilnya, jadi kayak bensin mobilnya tuh di track berapa. Seketat itu dia tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Dan orang tuanya juga minta Jen untuk putus sama Daniel. Setelah putus sama Daniel ini, Daniel pun pacaran sama cewek lain. Nah Jen ini pun tahu, dia tuh kadang masih suka cari-cari kesempatan untuk ketemu si Daniel ini. Akhirnya si Jen ini karena kayak, oh my god, dia udah punya pacar baru, akhirnya dia tuh berbohong dengan bilang kalau pacar barunya si Daniel ini tuh kayak menteror dia. Dia kayak ngirimin orang-orang ke rumah dia untuk memperkaos dia, dan bahkan katanya tuh dia diteror dengan dikirimin peluru gitu, dikirimin pesan berisi peluru ke rumahnya. Akhirnya Daniel putus dengan cewek ini, dan somehow dia balikan lah sama si Jen. Tapi Daniel tuh juga udah kayak, apa ya, capek gue nih, cewek terlalu banyak dikekang, gue bosan. Pokoknya akhirnya si Jen sama Daniel ini pun berdiskusi, dan mereka sampai ke suatu keputusan untuk, ya udah deh kita hilangin orang tua aku aja deh, karena mungkin dengan aku membunuh orang tuaku, aku bisa jadi lebih bahagia sekarang dan tidak terkekang. Dan masuklah ke kejadian sebenarnya yang terjadi pada malam pembunuhan keluarga Pam. Kejadian sebenarnya tuh gimana sih? Oke, jadi kan tadi si Daniel sama Jen tuh kayak udah punya rencana untuk membunuh orang tuanya Jen. Akhirnya Daniel pun mengenalkan kenalannya yang bernama Lanford, homeboy Crawford, yang kerja itu kayak sebagai hitman. Jadi dia kenalin lah ke Jen, dan dia tuh kasih kayak ponsel iPhone gitu ke si Jen untuk kontak-kontakan sama si Crawford ini. Dan akhirnya Crawford itu meminta uang sejumlah $10.000. Ini kayak udah diskon gitu. Biasanya dia kalau kerja kayak gini-gini bayarannya tuh $20.000. Kayak ini harga temen deh bos, 10.000 aja. Dan kan $10.000 tuh lumayan banyak ya waktu itu. Dan dia tuh berpikir, oke, gue bisa bayar dari uang asuransi orang tua gue kalau orang tua gue meninggal, karena ada sekitar 500 ribuan dolar gitu. Dan makanya si Jen sama Daniel tuh semakin yakin dengan rencana ini, karena mereka pikir ya udah, habis kita bunuh orang tuaku, kita bisa hidup dari uang asuransi. Nah akhirnya Jen pun kontak-kontakan dengan si hitman ini, dan pada tanggal 8 November 2010 ini Jen memberikan sinyal kepada si hitmannya ini untuk bisa masuk ke rumahnya. Jadi dia masuk ke kamarnya, dia mati hidupin lampu kamarnya sebagai sinyal kalau mereka udah bisa masuk, dan dia juga nge-text VIP access. Masuklah si hitmannya itu ke rumah. By the way, jumlah hitmannya tuh ada 3. Namanya ini ada Crawford, Milvaganam, dan Eric Carty. Dan pada saat mereka bertiga ini masuk, mereka pun menodongkan pistol ke papa dan mamanya Jen, dan akhirnya mereka ditembak. Si Jen diikat di tangga, dan dia pun menghubungi 911 seperti yang di
cerita yang di depan tadi aku sebutin. Tapi yang di luar dugaan mereka, ayahnya Jen ini selamat dan dia bisa lari keluar untuk minta pertolongan. Setelah polisi datang menginterogasi Jen karena ayahnya Jen ini kan koma, dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Jen diinterogasi dan ditanyain gitu sama si polisinya, gimana cara kamu nelfon? Katanya kan kamu diikat di tangga. Bahkan dia tuh nunjukin kayak mendemonstrasikan gimana dia nelfon setelah tangannya diikat di tangga gitu. Jadi kayak polisi yang tadi aku bilang udah mulai curiga ya makin curiga lagi. Dan ternyata bener dong. Polisi pun mengetahui kalau Jen ini adalah pembunuhnya atau mungkin yang bekerja sama dengan 3 hitman itu, karena ayahnya Jen yang tadi koma itu bangun dari komanya dan bilang semuanya ke polisi. Dia bilang kalau dia tuh ngelihat anaknya tuh ngobrol sama 3 orang ini yang ternyata hitman itu dan nggak ada takut-takutnya gitu. Makanya ayahnya yakin kalau ini tuh udah direncanakan sama si Jen. Akhirnya ketahuan lah semua kebohongan si Jen. Dan setelah interogasi ketiga, Jen mengaku kalau dia menyewa hitman itu, tapi di pengakuannya dia bilang dia menyewa itu untuk membunuh dia, bukan bunuh orang tuanya. Dia tuh ngakunya ke polisi kalau last minute itu dia tuh berubah pikiran. Dia bilang, udah deh gue aja yang mati deh, nggak jadi dia bunuh orang tua gue nggak bisa hidup tanpa Daniel. Udah nggak berarti hidup gue ini, katanya gitu ke polisi. Tapi polisi tidak percaya itu dan akhirnya vonis hukuman pun dijatuhkan. Pada 2014, persidangan atas kasus itu pun digelar dan Jen dijatuhi hukuman dengan dakwaan tingkat pertama, divonis hukuman seumur hidup tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Begitu juga 3 hitman yang lain dijatuhi hukuman yang sama. Semua bukti dikeluarkan di sidang ini termasuk 100 pesan antara Jen dan Daniel soal rencana mereka membunuh kedua orang tua Jen. Itu dia tadi kasus mengenai Jennifer Pan. Emang kasusnya agak panjang ceritanya karena latar belakangnya sendiri tuh kayak wah, panjang sekali kayak buku cerita. Semoga kalian mengerti dengan cerita yang aku sampaikan. By the way, aku tuh sempet mikir kayak sebenarnya rencana mereka ini emang udah cukup rapih ya. Jadi mereka membuat pembunuhan yang kelihatannya kayak pencurian kan. Tapi ya emang namanya juga kuasa Tuhan ya, papanya selamat dari penembakan itu dan membeberkan semuanya. Nah menurut kalian gimana guys? Siapa yang salah? Apakah orang tua yang terlalu mengekang atau anak yang gak mau dikekang? Menurutku apapun alasannya tidak membenarkan perilaku Jen dan Daniel yang berencana membunuh kedua orang tuanya Jen. Tapi itu menurutku sih. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar ya. Dan kalian harus bersyukur kalau kalian dilahirkan di keluarga yang harmonis, yang baik-baik saja. Dan kalau kalian jadi orang tua, jangan sampai kalian menjadi orang tua yang tidak kalian inginkan ketika kalian menjadi anak. Oke? Paham maksud aku? Semoga paham. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai sini nih, sampai detik ini. Makasih banget. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian kasus ini gimana dan kalian tuh pengen aku bahas kasus apa lagi sih. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.